saya Sri Wahyuningsi SPDI, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selama ini kita akrab sekali dengan yang namanya hukuman dan penghargaan bagi siswa-siswi kita. Kita seringkali menerapkan hukuman dan penghargaan bagi mereka. Baik itu penghargaan bagi mereka yang melakukan prestasi maupun hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Nah, pada nyatanya hukuman tersebut ternyata tidak dapat mendorong terwujudnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya ada salah satu cara, yakni dengan restitusi. Restitusi adalah salah satu cara yang efektif untuk menanamkan budaya positif di sekolah tanpa hukuman dan penghargaan terhadap siswa. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa contoh praktik segitiga restitusi dari kasus 1 dan kasus 2 yang menceritakan beberapa siswa yang melakukan kesalahan, namun guru mereka melakukan restitusi. Nah, sehingga itu akan mendorong motivasi intrinsik pada diri mereka untuk mengakui kesalahan yang mereka lakukan di dalam diri mereka dan berjanji mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, serta tentunya mereka dapat diterima di dalam kelompok atau teman-teman mereka itu dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Mari bersama-sama kita saksikan praktek segitiga restitusi berikut ini. Terus semangat, terus bergerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk silakan juga. Silakan duduk juga. Ya, Yuka. Bagaimana kabarnya hari ini, Yuka? Alhamdulillah sehat dulu. Ya, sehat ya. Nah, Yuka tadi perjalanan dari rumah ke sekolah itu naik apa, Yuka? Naik angkutan umum. Oh, naik angkot. Jadi perlu berapa lama itu perjalanan dari rumah ke sekolah? Perjalanan dari rumah ke sekolah kurang lebih setengah jam. Oh, setengah jam. Jadi harus berangkat jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30. Sangat pagi-pagi sekali ya, Yuka ya? Iya, kalau boleh tahu nih, Yuka tinggal di daerah mana nih? Saya tinggal di daerah Payapina. Oh, daerah Payapina. Wah, Ibu dulu juga tinggal di daerah itu loh, di daerah Payapina. Memang kita memerlukan waktu sekitar 30 menit ya, karena memang lumayan jauh ya dari rumah ke sekolah ya. Nah, bagaimana nih kabar keluarga Yuka semua di rumah? Alhamdulillah keluarga sehat Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua kita ya. Kira-kira Yuka, apa nih tujuan Yuka datang kemari? Tujuan juga datang kemari Bu, karena siswa di kelas itu mencintai Ibu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk Yuka? Jadi saya punya masalah pribadi dan masalah sekolah. Seperti itu ya. Nah, jadi Yuka, kamu punya masalah pribadi dan masalah sekolah kamu gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mau tanya dulu nih sama Yuka. Kira-kira Yuka pernah nggak melakukan yang namanya restitusi? Belum pernah Bu. Apa itu restitusi? Oh, belum pernah ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang restitusi itu apa ya, Yuka. Jadi restitusi itu adalah proses kolaborasi antara Ibu dengan Yuka nantinya bersama-sama kita menemukan masalah dan solusi ya dari permasalahan yang Yuka alami dengan segenap potensi ataupun kekuatan yang ada pada diri Yuka. Nantinya Yuka dapat memperbaiki kesalahan Yuka dan bisa kembali kepada teman-teman Yuka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat lagi ke depannya. Seperti itu. Kira-kira sampai sini Yuka paham? Yuka bersedia melakukan restitusi nih? Ya bersedia Bu. Oh, bersedia ya. Nah, Yuka, sebelum kita melakukan restitusi, itu alangkah lebih baiknya jika kita mempunyai kesepakatan tentang berapa lama nih waktu yang kita butuhkan untuk restitusi. Misalkan 20 menit, 30 menit. Nah, bagaimana Yuka? Baik Bu.
kira-kira 20 menit Bu. Oh iya, baik. Kita sepakat ya 20 menit ke depan kita akan melakukan restitusi ya. Nah, apakah Yuke juga bersedia nih melakukan restitusi ya? Ya bersedia Bu. Ya, oke baik. Nah Yuke, sebelumnya restitusi ini tidak akan berjalan ya jika si Yuke ini hanya diam saja. Jadi restitusi itu tidak akan efektif ya. Nah, Ibu harapkan Yuke nantinya dapat mengungkapkan semua permasalahan yang Yuke alami maupun hal-hal yang Yuke rasakan selama ini ya. Nah, Yuke tidak boleh takut ya, jangan sungkan ya. Kenapa? Karena permasalahan yang Yuke sampaikan nantinya itu hanya Ibu dan Yuke saja yang tahu ya. Jadi sifatnya lebih ke rahasia ya, tidak tahu orang lain tidak perlu tahu karena permasalahan Yuke. Nah, sampai sini Yuke kira-kira paham? Ya paham Bu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira Yuke? Apakah kita bisa mulai restitusinya? Ya, bisa Bu. Ya, baik ya. Yuke, kira-kira apa nih yang mau Yuke ceritakan sama Ibu? Yuk, silakan Yuke. Karena bekerja Bu, saya sering telat sekolah dan absen Bu. Saya juga tidak mengerjakan tugas sekolah. Seperti itu. Jadi selama ini Yuke sekolah sambil bekerja ya? Iya Bu, saya sebagai tulang punggung keluarga Bu. Ayah saya sudah meninggal dan ibu saya sudah tua sampai sakitan. Dan saya harus membiayai sekolah adik saya yang masih di tingkat SMP. Oh, seperti itu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, Yuke bekerja di mana? Yuke bekerja di kafe Kopang. Pergi jam 3 sore setelah pulang sekolah dan pulang jam 12 malam. Kadang harus berberes-beres hingga jam 1 pagi Bu. Terlalu malam ya Yuke ya. Nah, sudah berapa lama Yuke kerja di tempat tersebut? Sudah setahun lebih. Sudah lama ya Yuke ya. Oh, seperti itu ya Yuke ya. Nah, kira-kira nih Yuke itu selama ini bagaimana proses belajar Yuke di sekolah? Betul Bu, saya bingung karena saya bekerja, saya sering telat ke sekolah, sering tidur-tiduran ketika guru mengajar, sering tidak mengerjakan tugas, bahkan alasan juga absen ke sekolah karena takut ditagih tugas oleh guru. Kerja itu sangat penting bagi Yuke Bu, karena kalau tidak bekerja, Yuke dan keluarga Yuke harus makan apa Bu? Seperti itu ya Yuke ya. Nah, menurut Yuke nih, pernah nggak Yuke melakukan cara-cara yang efektif menurut Yuke untuk mengatasi kebingungan Yuke saat ini? Menurut Ibu bagaimana harus saya lakukan? Baik ya, Ibu memahami apa yang Yuke rasakan. Ibu juga pernah pada posisi seperti Yuke, di mana Ibu harus bekerja sambil bersekolah ya. Tapi Ibu berpikir bagaimana sih saya bekerja untuk bisa tidak mengganggu sekolah saya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya. Kemudian saya menambah satu cara. Saya harus menyampaikan ini permasalahan saya kepada pimpinan saya agar saya mempunyai waktu luang nih. Sedikit waktu lebih cepat gitu dibandingkan rekan-rekan untuk pulang supaya saya besoknya tuh nggak ngantuk gitu kan. Kemudian saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain gitu ya. Jadi saya bermohon kepada atasan untuk bisa meringankan waktu pulang saya gitu ya. Memang sih sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi saya berpikir itulah satu-satunya cara menurut saya untuk saya bisa bekerja tetapi tidak mengganggu sekolah. Emang awalnya Yuke, Ibu pun seperti itu, sangat takut ya menyampaikan hal tersebut karena saya takut nanti jangan-jangan bos saya marah atau saya bahkan dipecat nih, itu kehilangan pekerjaan saya gitu ya, apalagi saya pulang tunggu keluarga seperti itu ya. Tapi saya kan belum pernah mencobanya, gitu ya. Jadi kenapa saya tidak mencobanya? Saya berpikir seperti itu ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk memberanikan diri, saya berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya semata-mata untuk kebutuhan saya bisa sekolah. Jadi saya sambil bekerja tanpa mengganggu sekolah saya. Dan alhamdulillah juga ternyata permohonan saya dikabulkan. Saya mau diberikan keringanan pulang, waktu pulang itu lebih awal dibandingkan
teman-teman lainnya seperti itu Yuke. Nah, itulah contoh pribadi dari ibu. Nah, kira-kira menurut Yuke dari contoh yang ibu jelaskan nih, apa yang Yuke pikirkan saat ini? Saya tertarik dengan yang ibu lakukan, tapi saya belum bisa melakukan hal tersebut, Bu. Kenapa kamu tidak mencobanya Yuke? Saya takut, Bu, karena takut dimarahi oleh atasan saya, karena pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Tapi kan kamu belum pernah mencobanya Yuke, ya kan? Nah, menurut kamu kira-kira bagaimana sih sikap bos kamu nih selama ini dengan karyawan-karyawannya? Sangat baik, Bu. Atasan saya juga sangat pengertian. Yang seumuran dengan saya ada juga yang seperti itu, Bu. Dia meminta izin untuk keringanan waktu. Oh, seperti itu. Jadi menurut kamu teman kamu melakukan tindakan tersebut tidak? Iya, Bu, melakukan tindakan seperti itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Jadi mulai ya terpikir ya. Nah, jadi kalau teman kamu saja berani untuk menyampaikan keinginan gitu ya. Jadi mengapa kamu tidak mencobanya Yuke? Saya takut, Bu. Gimana ya, Bu? Baiklah, kalau begitu kita bisa praktik ya. Jadi melalui yang namanya kursi kosong ya. Jadi kursi kosong itu kita anggap sebagai bos kita atau pimpinan Yuke ya. Pimpinan Yuke, jadi Yuke bisa itu berekspresi untuk menyampaikan apa sih yang ada di dalam hati Yuke, keinginan Yuke, kebutuhan Yuke, tentang bagaimana Yuke bisa bekerja tapi sekaligus tidak mengganggu sekolah Yuke. Jadi Yuke bisa sampaikan di situ ya. Sampai sini Yuke bisa paham? Bu, Ya. jadi kita mau praktik ini, Bu. Iya, silakan Yuke. Kamu sudah sama sekali kayaknya ya. Oke, baik kita praktik. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Sebenarnya kedatangan saya di sini ingin meminta izin pengurangan waktu kerja saya, Pak. Jika saya bekerja hingga jam 1 pagi, Pak, besoknya saya harus sekolah, Pak. Saya sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas saya, Pak. Jadi, jika Bapak berkenan memberikan keringan waktu kerja saya sangat bersyukur sekali, Pak. Maka dari itu, Pak, saya mohon sekali, Pak, untuk keringanan waktu kerja saya, Pak. Kerja ini sangat penting, Pak, karena saya adalah tulang punggung keluarga, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali ke ya. Bagus sekali Yuke. Dari adegan tadi Yuke itu tampak sudah mulai berani ya, berusaha berani untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Yuke atau apa yang menjadi kebutuhan Yuke ke depannya, bagaimana bisa mengganggu sekolah, kerja tapi tidak mengganggu sekolah ya. Nah, kira-kira Yuke kapan nih akan melakukan Yuke akan berusaha mencoba melakukan hal tersebut? Hari ini. Oh, hari ini ya, bagus itu ya. Jadi lebih cepat, lebih baik ya Yuke ya. Nah, Yuke, kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa saat ini yang menjadi prioritas Yuke? Yang menjadi prioritas Yuke sekarang adalah sekolah, Bu. Karena Yuke ingin membanggakan ibu Yuke. Jika Yuke tidak bekerja, siapa yang memberi makan kami? Kami yang harus makan apa, Bu? Ibu paham hal tersebut. Nah, menurut Yuke, kira-kira nih dengan Yuke datang terlambat, kemudian Yuke sering absen, kemudian tidur-tiduran, ya, kemudian Yuke juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, menurut Yuke, apakah tindakan tersebut benar? Tidak, Bu. Itu merupakan tindakan yang fatal, Bu. Karena Yuke sering absen, sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Ketika guru mengajar di kelas, Yuke sering tidur-tiduran, Bu.
Jadi menurut Yuka ada nggak cara-cara yang efektif yang bisa Yuka lakukan nih untuk bisa mengatasi permasalahan yang Yuka alami atau yang bisa memenuhi kebutuhan Yuka saat ini? Ya Bu, saya harus disiplin, bertanggung jawab, dan yang pastinya saya harus menghormati satu sama lain. Seperti itu ya Yuka ya. Ya, bagus sekali Yuka. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas ya? Nah, menurut Yuka, keyakinan kelas mana nih? Kemudian keyakinan sekolah yang mana yang menurut Yuka percaya, kemudian yang belum Yuka tunjukkan? Ya, saya belum bisa mengikuti keyakinan kelas Bu, terutama pada sikap disiplin, bertanggung jawab sebagai siswa, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Seperti itu ya Yuka ya. Baik Yuka, bagus sekali Yuka sepertinya sudah menyadari kesalahan Yuka ya. Nah, tapi dengan sendirinya ternyata Yuka sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Yuka alami. Nah, kira-kira kapan nih Yuka akan melakukan keputusan menerapkan keputusan yang Yuka telah putuskan, atau Yuka butuh waktu beberapa lama nih kira-kira untuk menyelesaikan semuanya? Secepatnya Bu, mulai hari ini dan 3 hari ke depan juga akan menyelesaikan tugas-tugas itu. 3 hari ya, yang baik Yuka. Jadi nanti Ibu dan Bu Astri selaku wali kelas Yuka akan memantau nih perkembangan Yuka 3 hari ke depan ya, apakah sudah baik atau belum ya. Nah, kemudian nantinya dalam proses 3 hari Yuka mengalami kendala, Yuka jangan sungkan untuk kembali menemui Ibu ya. Itu ya Yuka ya. Yuka paham sampai situ? Bu, terima kasih Bu, mohon bantuannya ya Bu. Ya, baik, sama-sama Yuka. Ibu pastinya akan membantu Yuka ya. Nah, Ibu yakin pastinya Yuka mampu mengatasi permasalahan yang Yuka alami. Nah, sebentar lagi kita sudah akan berakhir. Kira-kira ada unek-unek yang ingin disampaikan Yuka? Alhamdulillah Bu, sudah pulang Bu, karena saya sudah menceritakannya kepada Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu karena Yuka sudah bersedia datang menemui Ibu dan Yuka sudah mau mengungkapkan permasalahan yang Yuka alami atau hal-hal yang Yuka rasakan selama ini ya Yuka ya. Nanti kita akan berjumpa di waktu lagi ya Yuka. Terima kasih Bu. Bu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Silakan Yuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Yuka. Hati-hati di jalan ya Yuka. Yuka dalam video tersebut ceritanya Yuka adalah anak yang sering terlambat ya. Kemudian Yuka sering tidur-tiduran di kelas, acuh tak acuh ya. Kemudian Yuka juga banyak absen karena tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Nah, menurut Yuka nih, jika itu terjadi di dunia nyata ya, apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Dihukum. Selain dihukum? Dimarahi. Oh, dimarahi ya. Oh, jadi gimana sih perasaan kalau dihukum? Sedih Bu. Sedih ya. Ada nggak perasaan marah? Sedikit. Marah ya, sedikit ya. Memang walaupun kita salah tapi tetap ada juga ya perasaan marah ya. Nah, menurut Yuka, apa sih bedanya dengan video tersebut tadi? Tadi kan kita kan di video itu kan melakukan restitusi tuh ya. Kemudian kita diajak ngobrol, pertanyaan-pertanyaan. Nah, bedanya apa menurut Yuka? Merasa plong Bu, karena saya merasa dihargai. Selain dihargai, diterima ya. Dihormati. Oh gitu ya. Memang kita setelah melakukan kesalahan, tentunya kita kalau sudah melakukan restitusi itu kita merasa dihargai ya, kemudian diterima karena
kita bisa merasa diterima, kita bisa kembali kepada teman-teman sekelas gitu ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi tentunya dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Yuke, ada nggak sih dorongan dari diri Yuke itu untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Ada, Bu. Ada ya. Nah, Yuke sadar nggak akan kesalahan Yuke? Sadar. Ya, sadar ya. Nah, itu dorongannya dari dalam diri atau dari orang lain kira-kira? Diri sendiri, Bu. Dari sendiri ya. Jadi Yuke dalam cerita tersebut sudah terdorong untuk bisa lebih berani ya, kemudian yakin dengan kemampuan yang Yuke miliki untuk bisa mengatasi permasalahan yang Yuke alami ya. Jadi di sini akan ada motivasi intrinsik ya kan, supaya Yuke bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Seperti itu ya kan Yuke ya. Terima kasih ya Yuke atas bantuannya. Kita sudah praktik restitusi tentang bagaimana mengatasi permasalahan. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan budaya positif dengan cara yang baik tanpa hukuman dan penghargaan. Terima kasih Yuke. Demikian demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.